yaitu representative dan availability. Representative heuristic berasal dari kata representative, represent, yang berarti mewakili, atau asumsi bahwa setiap objek yang memiliki karakteristik yang serupa juga bagian dari suatu kategori tersebut. Misalnya, ada kita beranggapan, oh, orang rambut pirang pasti orang barat. Padahal kan nggak tentu, bisa aja itu orang Asia yang rambutnya dicat, atau orang Afrika yang rambutnya dicat pirang. Habis itu yang kedua ada availability heuristic. Dari kata availability, available yang berarti ada, yang merupakan menggunakan jenis data terbaru, atau yang paling mudah didapat, atau yang paling sering muncul, dengan menentukan inti dari permasalahannya. Misalnya, kita sering mendengar kayak kecelakaan pesawat. Kita sering mendengar itu entah dari berita, entah dari orang sekitar, oke banyak sumber gitu, yang dimana kita itu jadi fokusnya ke kecelakaan pesawat itu sendiri, padahal kita nggak ngelihat ke kemungkinan yang lainnya. Next. Nah, ini contoh dari ability heuristic yang digambar kanan, kayak itu semua informasi yang ada, informasi yang positif, yang negatif dari suatu informasi. Nah, tapi yang kita lihat itu hanya informasi yang paling kita anggap ada, yaitu informasi yang sering muncul, yang mengandung emosi, dan lebih membekas. Next. Selanjutnya, yang ketiga itu ada working backward, yang merupakan pemecahan masalah yang mencakup sejumlah faktor terkait atau beberapa peristiwa di mana informasi yang diketahui pada awal permasalahan tidak diberikan. Misalnya itu investigasi pembunuhan yang dilakukan detektif. Itu kan pembunuhannya kan udah terjadi, korbannya udah meninggal, tapi kita bisa mencegah korban selanjutnya dengan kita mencari tahu kayak motif pelaku melakukan pembunuhan itu apa, targetnya itu yang orang-orangnya seperti apa, habis itu waktunya kapan, di mana dia bisa melakukannya. Jadi itu bisa diruntut ulang dan bisa dicegah gitu. Dan yang terakhir ada sub-goals, yaitu memecah tujuan menjadi bagian yang lebih kecil. Next. Yang selanjutnya ada insight, yang berarti ketika pikiran mengatur ulang suatu masalah yang kadang terjadi ketika individu memikirkan hal lain yang hampir nggak berkaitan. Dan atau pemahaman tiba-tiba. Itu bisa diambil contoh dari penelitian Kohler tentang simpanse sultan, yang dimana ada beberapa simpanse ditaruh di suatu tempat, habis itu ditaruh juga pisang di situ, tapi pisangnya itu di atas, dan para simpanse itu nggak bisa menjangkaunya, tapi di sekitar mereka itu ada tongkat, dan hanya si sultan ini yang bisa ngambil pisangnya menggunakan tongkat tersebut. Mohon maaf sebelumnya aku tadi kelempar, bentar. Next. Selanjutnya yang keempat ada problems with problem solving and decision making, atau masalah dari problem solving dan decision making. Next. Yang pertama itu ada functional fixedness, yaitu merupakan suatu keterbatasan persepsi di mana individu berpikir tentang suatu hal hanya dari fungsi normal atau konvensionalnya aja daripada segi lainnya. Contohnya itu ketika individu dikasih pertanyaan kayak fungsi pensil itu apa, dan individu cuma hanya menjawab untuk menulis, padahal pensil itu bisa buat gambar, bisa buat ikat rambut, atau bahkan bisa buat nusuk orang. Yang kedua, ada mental set, yaitu kebiasaan individu untuk bertahan pada suatu pemecahan masalah sehingga menutup kemungkinan untuk solusi lain. Misalnya, kita kan kadang kadang mengalami beberapa masalah di mana masalah itu emang harusnya nggak usah dikasih perhatian alias diabaikan aja. Kayak misalnya kayak ucapan orang yang nggak membangun diri kita dan nggak sesuai juga sama diri kita. Nah, tapi salahnya di sini individu itu menerapkan
mengalihkan cara tersebut atau mengabaikan masalah tersebut ke semua masalah yang ada. Padahal kan nggak semua masalah itu penyelesaiannya sama. Next. Habis itu ada confirmation bias, yaitu keterpakuan individu pada belief atau keyakinan yang diakuinya. Atau bisa disebut mungkin keras kepala, kayak misalnya ada individu yang berkeyakinan kalau kebahagiaan itu bisa dicapai dari hal-hal sederhana. Sementara ada individu lain yang berpendapat kebahagiaan itu bisa salah satunya dari materi. Tapi individu yang pertama ini kayak hanya mengakuinya aja kayak yang sederhana itu bisa membuat dia bahagia tanpa mikirin kayak materi dia semacamnya itu nggak bisa bikin dia bahagia, padahal sebenarnya juga bisa. Next. Terakhir ada creativity atau pemecahan masalah dengan mengombinasikan ide atau perilaku dengan cara yang baru. Next. Dari yang keempat saya jelaskan itu semuanya merupakan pemikiran konvergen, yang merupakan yang dimana masalah hanya memiliki satu solusi, dan semua pemikiran terhadap permasalahan tersebut akan mengarah pada satu solusi dengan menggunakan logika dan pengetahuan sebelumnya. Nah, dan sementara kreativitas ini merupakan pemikiran divergen yang sudah teratribusi bukan hanya untuk kreativitas, tapi juga untuk kecerdasan. Di mana para pemikir divergen ini memiliki waktu produktifnya sendiri, yaitu ketika mereka melakukan beberapa aktivitas yang kurang lebih otomatis, seperti berjalan atau berenang. Next. Karakteristik orang kreatif itu tuh gimana sih? Itu dia biasanya memiliki pengetahuannya luas tentang banyak mata pelajaran dan pandai menggunakan mental imagery. Ia juga tidak takut untuk menjadi berbeda sehingga mereka akan lebih terbuka terhadap pengalaman baru daripada orang-orang lainnya. Mereka juga menghargai kemandirian dan seringkali tidak konvensional dalam pekerjaan. Namun tidak sebaliknya. Dan gimana sih cara stimulasi berpikir divergen itu? Yang pertama ada brainstorming, di mana menghasilkan ide sebanyak mungkin dalam waktu singkat tanpa menilai manfaatnya. Oke, kita nggak usah mikirin dulu idenya ini relate apa enggak, logis apa enggak, kayak pikirin aja dulu. Itu keep a journal. Habis itu yang ketiga ada free writing, yaitu list atau nge-record semua ide-ide tersebut. Yang keempat mind or subject mapping-nya, itu memetakan ide-ide tersebut dan menghubungkannya satu sama lain. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ica yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Dan setelah tadi kita udah berbicara mengenai thinking atau berpikir, selanjutnya kita bakal masuk ke materi language atau bahasa. Dan di bahasa ini bakal banyak banget materinya yang bakal seru-seru juga. Dan kita persilahkan kepada rekan kita juga, yaitu Humika, untuk menyampaikan materi mengenai language. Kepada Humika, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh di next. Nah, bahasa itu merupakan komposisi dari berbagai simbol yang dirangkai agar bisa menyampaikan berbagai pernyataan dengan berbagai makna pula kepada orang lain. Nah, kita itu bisa berpikir tanpa adanya kata-kata, kalau misalnya dari mental imagery tadi, atau perasaan-perasaan yang kita dapati dari pemikiran kita. Nah, tapi untuk menyampaikan gagasan kita, ide kita dari pemikiran kita itu kepada orang lain, maka kita itu membutuhkan semacam perantara, yaitu language atau bahasa. Nah, ciri umum yang dapat dilihat dari berbagai bahasa di dunia adalah suara yang dapat dijumpai di bahasa tersebut, pemaknaan katanya, urutan kata, aturan untuk membentuk kata menjadi kata lain dari kalimat dan frasa, dan aturan untuk komunikasi praktis dengan orang lain. Selanjutnya. Dalam tingkatan bahasa itu pertama kita perlu mengenali adanya tata bahasa. Secara sederhana, tata bahasa dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur bahasa, termasuk di dalamnya itu fonem, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Berikut itu ada penjelasan. Pragmatik itu
yang tingkatannya paling tinggi, objek studinya berupa penggunaan bahasa secara praktis, penggunaan bahasa yang kita gunakan secara dalam sehari-hari kita. Semantik itu objek studinya berupa pemaknaan, sintaksis objek studinya berupa kalimat dan klausa. Morfologi objek studinya berupa kata-kata dan bentuk-bentuk, dan fonologi objek studinya berupa bunyi-bunyian. Selanjutnya. Sebentar ya. Izin ini udah ke language level. Oke, selanjutnya kita akan membahas tingkatan dari unit-unit bahasa tadi. Yang pertama itu ada fonem yang dipelajari di fonologi ya. Fonem itu merupakan unit dasar dari bunyi-bunyian dalam suatu bahasa. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada bunyi e lemah, ada bunyi e keras. Nah, dan bunyinya itu terdengar berbeda. Misalnya e dalam kata benda terdengar seperti e5 dan e dalam kata pena itu merupakan e keras. Nah, bisa dilihat contoh yang lebih jelasnya dalam bahasa lain, misalnya dalam bahasa Inggris bunyi huruf U. Ada yang berbunyi A seperti U, ada yang seperti U, ada yang seperti A. Dan misalnya kita contohkan dari umbrella, itu kan huruf U-nya dibaca seperti A, umbrella. Sementara dalam kata unit, dia huruf U-nya lebih terdengar seperti U. Nah, makanya fonem dari berbagai bahasa itu akan berbeda pula. Selanjutnya itu ada morfem. Morfem adalah unit terkecil dari kata bahasa yang memiliki makna ya. Sebuah kata dapat dibagi menjadi morfem pemaknaannya. Misalnya, kata membelikan, itu ada kata mem, ada beli, ada kan. Mem itu seperti imbuhan awalnya, beli itu adalah kata dasarnya, dan kan itu imbuhan akhirnya. Selanjutnya ada sintaksis. Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan konstruksi dari suatu kalimat. Sintaksis cukup penting karena kesalahan sederhana dapat berakibat pada kesalahpahaman dan membuat kalimat sulit untuk mengerti. Secara umum, struktur sintaksis itu terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis. Kalau dalam kategori sintaksis itu ada nomina, verba, adjektiva, dan numeralia. Sedangkan untuk pelaku dalam hal sintaksis itu ada sedangkan peran dalam hal sintaksis itu ada pelakunya, ada penderitanya, dan ada penerimanya. Selanjutnya mengenai semantik. Semantik adalah aturan untuk mendeterminasi makna dari suatu kalimat. Suatu kalimat atau frasa dapat memiliki makna semantik yang sama meski memiliki sintaksis yang berbeda. Misalnya, sintaksis SPO dan OPS itu bisa memiliki makna yang sama. Kita kasih contoh, Rido mentraktir Nia, itu kan subjek, predikat, objek. Sementara Nia ditraktir oleh Rido itu merupakan objek, predikat, dan subjek. Sementara keduanya memiliki struktur sintaksis yang berbeda, kedua frase ini memiliki makna semantik yang sama. Selanjutnya pragmatik. Pragmatik berkaitan dengan aspek praktis penggunaannya, yaitu dalam kehidupan nyata ya. Pragmatik mempelajari implikasi, aksi berbicara, relevansi, dan percakapan. Pragmatik juga melibatkan gestur, timing untuk mengambil alih pembicaraan, selanjutnya penggunaan petunjuk-petunjuk lainnya saat berbicara kepada orang yang berbeda-beda. Bagian penting dari pragmatik juga melibatkan nada dan empasis yang diperlukan dalam berbicara, yang disebut sebagai intonasi. Bahkan di beberapa bahasa, intonasi yang berbeda itu bisa kan suatu kata itu memiliki makna yang berbeda pula. Selanjutnya, nah, ketika anak-anak masih kecil, jadi mereka itu mempunyai banyak kebutuhan dan bagaimana cara mereka meminta apa yang mereka butuhkan atau menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, bertanya dan membangun konsep. Di saat inilah mereka membutuhkan bahasa.
Jadi perkembangan bahasa itu memang dimulai dari saat kita kecil. Bagaimana cara kita mendapatkan atensi anak agar mereka bisa belajar bahasa dengan lebih cepat itu ada namanya child directed speech atau cara berbicara yang ditujukan kepada anak-anak, yaitu dengan menggunakan nada yang lebih tinggi, pengulangan kata-kata dan pola berbicara yang menggunakan nada seperti lagu yang akan lebih menarik perhatian anak-anak dan menciptakan kesempatan proses belajar bahasa bagi anak-anak. Selanjutnya ada peneliti yang beranggapan bahwa anak-anak itu sebenarnya bisa mengerti lebih dari apa yang mereka katakan. Misalnya mereka cuma bisa berbicara satu kata atau kata-kata yang menyerupai kata aslinya. Tapi sebenarnya mereka itu bisa memahami lebih dari apa yang bisa mereka ucapkan. Inilah yang disebut dengan receptive productive lag. Selanjutnya. Nah, jadi dalam perkembangan bahasa ini ada 5 tahapan ya. Di usia sekitar 2 bulan, bayi berada pada tahapan cooing, yaitu ketika bayi berusaha mengoceh dan mengeluarkan suara-suara seperti huruf vokal. Selanjutnya, ketika bayi beranjak sekitar 6 bulan, bayi akan berada pada tahapan babbling, yaitu ketika bayi menambahkan suara seperti huruf konsonan pada suara-suara yang mereka buat sebelumnya. Misalkan bayi mengucapkan a awalnya kan kayak a cuma gitu aja. Selanjutnya bayi akan bisa mengucapkan kayak seperti baba atau mama atau papa dan lain sebagainya. Terkadang bahkan suara-suara ini terdengar seperti kata sungguhan. Sekitar usia 1 tahun, anak-anak akan mulai berada pada tahapan one word speech. Suara yang dihasilkan sudah bisa menyerupai kata-kata yang sebenarnya. Kata-kata ini biasa berupa nomina yang bisa mewakili makna dari satu kalimat atau frase yang ingin diucapkan. Misalkan seorang anak mengatakan gendong, mungkin dia kan cuma bisa mengatakan endong, tapi dia secara keseluruhan dia meminta kalau aku ingin digendong. Nah, jadi kata-kata yang bisa memuat makna dari satu frasa penting itu disebut dengan hollow phrase. Selanjutnya, saat berusia sekitar 1,5 tahun, anak-anak mulai merangkai kata-kata membentuk kalimat yang singkat dan sederhana menggunakan nominal, verba, dan kata sifat. Kata-kata yang digunakan hanya kata-kata yang akan memberi makna dari keseluruhan kalimat. Misalnya, dari kalimat sederhana ini adalah meong atut. Mungkin dia bilang, aku takut pada kucing. Atau dia cuma bilang, mama cium, papa endong, dan lain sebagainya. Tahapan inilah disebut dengan telegraphic speech. Nah, semakin anak bertumbuh di sekitar masa-masa preschool atau prasekolah, mereka mulai memasuki tahap whole sentences. Di tahap ini mereka mulai belajar untuk menyusun kalimat dengan tata bahasa yang baik dan menggunakan kosakata mereka. Mereka akan memiliki kemampuan berbahasa yang hampir menyerupai orang dewasa pada usia 6 tahun. Meski kata-kata yang mereka ketahui dan pahami masih terbatas kalau jika dibandingkan dengan orang dewasa. Selanjutnya. Nah, jadi terdapat hubungan antara bahasa dan pikiran tadi. Dua teori yang umumnya berkembang adalah teori mengenai bagaimana pikiran mempengaruhi bahasa dan teori mengenai bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran. Nah, Jean Piaget itu berkata bahwa konsep mendahului bahasa dan membantu perkembangan bahasa. Contohnya adalah sebelum seorang anak dapat mengucapkan mama atau bunda, anak tersebut sudah memiliki gambaran mental mengenai bagaimana sosok seorang ibu. Piaget juga menyadari bahwa anak-anak prasekolah itu sering berbicara dengan diri sendiri meski sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Hal ini disebut dengan collective monologue, di mana setiap anak akan berbicara dengan diri mereka sendiri, dengan isi percakapan yang sama sekali berbeda dengan anak yang lain. Dan menurut Piaget, percakapan non-sosial ini, percakapan diri sendiri ini bersifat egosentrik, dan semakin banyak berinteraksi dengan orang lain, maka pola percakapan seperti ini akan berkurang. Sementara peneliti lainnya, Lev Vygotsky, memiliki pendapat berlawanan, yaitu katanya bahwa bahasa sebenarnya membantu mengembangkan konsep dan bahkan bisa membantu mengontrol perilaku sosial. Gambaran teori yang diberikan oleh Vygotsky itu misalnya begini,
Setelah anak-anak belajar mengenai kata ibu, maka sifat keibuan, misalnya ibu itu lemah lembut, ibu itu hangat, ibu itu memberi makan, memberi rasa aman, dan lain sebagainya. Nah, maka sifat-sifat ini akan terhubung dengan kata ibu itu sendiri. Jadi kan tadi si Jan Piaget mengatakan ada cara berbicara egosentrik yang berbicara dengan diri sendiri itu. Menurut Vygotsky, cara berbicara egosentrik ini merupakan cara anak-anak untuk membangun pikiran dan mengatur perilaku. Percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri ini akan membantu anak-anak untuk merancang perilaku mereka dan mengatur tindakan mereka agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Vygotsky percaya bahwa pembicaraan dengan diri sendiri akan semakin sering terjadi setelah anak-anak semakin banyak berbicara, setelah anak-anak semakin banyak berinteraksi dan bersifat semakin sosial, karena akan membutuhkan kendali diri dan pengaturan perilaku ketika bersosialisasi dengan anak-anak lainnya. Jadi berbeda dengan Jan Piaget, menurut Vygotsky, semakin kita besar itu kita akan semakin banyak berbicara pada diri sendiri. Jadi sebenarnya pendapat peneliti mengenai yang mana duluan ini, konsep atau pikiran dulu atau bahasa dulu yang mendahului, sebenarnya berbeda-beda, jadi sangat sulit memastikan apakah bahasa yang mempengaruhi pikiran atau pikiran yang mempengaruhi bahasa. Meski begitu, para psikolog tidak bisa menolak dan kemampuan memecahkan masalah kognisi dan memori itu memang berhubungan. Mungkin sekian materi dari saya. Tes. Oke, baik. Terima kasih kepada Humika yang telah menyampaikan materi mengenai bahasa yang menarik banget ya guys ya semuanya tadi itu. Terutama di bagian yang perkembangan bahasa, bahwa baik itu ada dari cooing, bubbling, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita tadi udah belajar mengenai thinking atau berpikir, lalu kita juga udah mempelajari bagaimana perkembangan bahasa atau bahasa secara umum dari seorang manusia, terutama dari anak. Selanjutnya kita bakal masuk ke materi yang even more better atau lebih seru juga, yaitu mengenai intelligence atau kecerdasan. Dalam materi ini kita bakal memahami apa aja sih, pertama definisi atau penjelasan dari intelligence itu sendiri. Lalu ada teori-teori apa aja sih yang bersangkutan atau berhubungan dengan intelligence atau kecerdasan. Dan yang terakhir, yang nggak kalah seru, ada materi mengenai measurement atau pengukuran mengenai dari intelijensi itu sendiri. Oke, yang pertama, definisi kecerdasan. Sebenarnya banyak banget loh guys, banyak banget definisi dari sebuah kecerdasan, dan kayak setiap peneliti atau setiap teoritis itu, setiap pencetus teori itu mencoba untuk mendefinisikan kecerdasan dari perspektifnya masing-masing gitu. Jadi si A bilang kecerdasan tuh ini, terus si B bilang kecerdasan ini, dan setiap makin lama tuh makin banyak definisi-definisi yang dicetuskan oleh para pencetus teori ini. Akhirnya para ahli psikologi bersepakat atas satu definisi kecerdasan, yaitu kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman orang lain, mendapat pengetahuan, dan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya secara efektif untuk beradaptasi dengan situasi yang baru atau untuk memecahkan suatu masalah. Jadi intinya adalah ujung-ujungnya tujuan dari kecerdasan ini adalah untuk beradaptasi dengan situasi yang baru. Jadi orang bisa dikatakan seorang yang cerdas apabila dia bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, lalu akhirnya dengan adanya definisi ini dijadikanlah suatu standar bar atau suatu minimum bar yang harus dipenuhi dari seluruh manusia agar bisa dikatakan seorang yang cerdas adalah dia harus bisa belajar dari pengalaman orang lain, lalu dia juga harus bisa mendapatkan pengetahuan, dan juga dia harus bisa menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya secara efektif, dan tujuannya adalah untuk beradaptasi situasi yang baru atau untuk memecahkan masalah juga. Nah, itu definisi yang sudah disepakati oleh para ahli psikologi, dan nggak menutup kemungkinan bahwa di masa depan bakal ada definisi baru dari kecerdasan, karena
manusia itu kan selalu berubah dan kehidupan itu juga selalu dinamis. Jadi kalau misalnya kita mungkin dari 37 orang yang sedang memperhatikan di Zoom ini, ternyata Adam yang menjadi seorang ahli psikologi dan lalu beliau mencetuskan suatu definisi yang baru dari kecerdasan, itu tidak menutup kemungkinannya. Tapi untuk sekarang kita bisa bersepakat bahwa definisi ini adalah definisi yang cukup mewakili untuk menjelaskan kecerdasan itu apa. Oke, itu mengenai definisi dari kecerdasan. Selanjutnya, teori-teori yang bersangkutan dengan kecerdasan. Apa aja sih teori-teori yang berhubungan dengan kecerdasan? Dan pencetus-pencetus teori ini mungkin teman-teman udah pada familiar dengannya. Cukup banyak teori-teori yang menjelaskan mengenai kecerdasan, tapi kita akan berfokus kepada tiga teori mengenai kecerdasan ini. Yang pertama Spearman, lalu yang kedua ada Gardner, yang ketiga ada Sternberg. Oke, yang pertama Spearman. Spearman, nama lengkapnya Charles Spearman, itu dia mempropose atau mencetus atau menawarkan bahwa kecerdasan itu secara umum terbagi menjadi dua. Kecerdasan itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada faktor umum atau general yang selanjutnya akan dibilang sebagai faktor G, general G. Dan yang kedua adalah faktor spesifik atau S, faktor S. S for specific. Jadi kata Spearman ini sebenarnya di otak manusia, dalam kecerdasan seorang manusia itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu faktor umum atau general, dan yang kedua ada faktor spesifik atau spesifik. Dan contoh-contoh apa saja sih yang masuk ke faktor yang umum? Contoh yang masuk ke faktor yang umum adalah kecerdasan yang bisa membuat seseorang manusia untuk mampu melakukan problem solving atau analisis masalah, dan lain-lainnya gitu, yang sejenis gitu, yang masih dalam sektor umum. Sedangkan yang spesifik itu contohnya kayak misalnya bisnis, musik, seni, atau bahasa Jepang dan segala macam lain-lainnya gitu, yang betul-betul spesifik gitu. Kalau misalnya dari sepemahaman kami, kalau misalnya kita terapkan ke sesuatu yang pernah kita lalui semuanya, itu UTBK misalnya, kemampuan yang umum atau general, ini contohnya itu ada di tes TPB, yang mana itu kita bisa melihat pola, kita bisa menganalisis masalah, kita bisa melihat kemampuan kuantitatif kita, pemahaman kuantitatif, dan lain-lainnya, gitu-gitu. Sedangkan yang faktor S atau yang spesifik, itu yang masuk ke TPA, atau kayak yang matematika, terus yang fisika, yang biologi, yang kayak gitu-gitu, yang betul-betul, dan kimia juga, yang betul-betul spesifik dalam satu bidang tertentu. Jadi secara umum bisa dibagi menjadi dua kayak gitu. Secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor G dan faktor S. Nah, tes IQ yang sudah ada sejak lama itu kata Spearman hanya bisa mengukur dari faktor G. Tapi Spearman bilang bahwa kalau misalnya di faktor G-nya dia unggul, berarti faktor S-nya juga bisa unggul. Artinya faktor G dan faktor S itu berjalannya secara seiringan. Jadi kalau misalnya faktor G-nya ternyata setelah diukur itu memberikan faktor G-nya bahwa itu nggak terlalu unggul atau nggak terlalu bagus, itu bisa dikatakan bahwa yang faktor S juga nggak terlalu bagus juga. Nah, tapi pada akhirnya teori ini itu dibantah oleh banyak ilmuwan, karena katanya itu konsep kecerdasan ini terlalu disederhanakan di teori Spearman J factor ini. Dan bahkan si Guilford pada tahun 1967 itu mengatakan bahwa ada 120 faktor dari kecerdasan. Jadi si Spearman ini bilang cuma ada 2 faktor gitu kan, tapi si Guilford membantah, enggak, ini terlalu sedikit, ini terlalu sederhana. Jadi bahkan saya aja ketemu 120 faktor dari kecerdasan. Jadi ini enggak terlalu disetujui oleh berbagai pihak. Tapi setidaknya teori ini bisa menjadi sebuah kayak pencetus dari mulainya penelitian mengenai kecerdasan atau pemetaan dari kecerdasan itu sendiri. Itu teori yang pertama. Yang kedua adalah Gardner's Multiple Intelligence. Jadi
bisa kita lihat dari gambarnya aja ini udah berwarna ya guys. Jadi ini masih cukup baru teorinya. Dan kalau misalnya teman-teman search di Google, ada juga yang udah membantahnya gitu. Jadi kalau misalnya si Gardner ini dia proposing bahwa ada 9 aspek dari kecerdasan. Apa aja 9 itu? Yang pertama verbal atau linguistik. Verbal atau linguistik ini adalah kecerdasan atau kemampuan untuk menguasai bahasa. Contohnya kayak ketika kita menulis, ketika kita berbicara kayak gini, ini kemampuan untuk berbahasa gitu, verbal. Lalu yang kedua adalah musikal atau audio. Musikal atau audio ini adalah kemampuan untuk kalau misalnya tadi kan berbicara itu secara kata-katanya atau verbalnya atau linguistiknya, yang audio ini lebih ke gimana dia bisa menghasilkan suara yang bagus atau suara yang pas pada kondisi tertentu gitu, atau mungkin juga kemampuan untuk composing suatu musik dan atau menampilkan suatu musik dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah logical atau matematikal. Kemampuan ini adalah untuk kemampuan untuk berpikir secara logically atau secara logis. Terus dia juga mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang matematik. Contohnya itu kayak kerjaan-kerjaan para saintis, para peneliti, para statistik dan segala macam. Lalu ada visual atau spasial. Visual atau spasial ini adalah kemampuan untuk memahami bagaimana suatu objek itu diorientasikan di ruang terbuka atau suatu ruang gitu. Contohnya itu yang kerjaan suatu pekerjaan yang mendominasi kecerdasan ini adalah misalnya kayak pilot atau astronot atau artis ini maksudnya bukan artis yang di TV dan segala macamnya, artis yang bisa melukis dan segala macam itu kecerdasan visual atau spasialnya itu sangat dominan, atau artis yang bisa membuat patung dan segala macam. Terus juga yang pasti kayak navigator atau lain-lainnya yang bisa mengarahkan dan memberikan arah dan segala macam. Lalu ada kecerdasan pergerakan. Pergerakan ini motorik, kayak jadi ada kecerdasan motorik yang mana contohnya itu belum masuk ke contoh, deskripsinya itu bisa dengan hebat atau dengan baik mampu untuk mengontrol pergerakan dari badannya itu sendiri. Contohnya itu kayak dancer, kayak atlet dan segala macam. Terus ada kecerdasan interpersonal. Interpersonal itu adalah kayak empati atau simpati ya. Kecerdasan yang bisa membuat dia paham terhadap emosi orang lain atau sensitif terhadap lingkungan yang ada di sekitar dia dengan orang-orang yang lain. Terus contohnya ya kayak psikolog dan mungkin manajer-manajer yang ada di suatu perusahaan kan harusnya sensitif terhadap para pekerja gitu kan. Terus ada kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal itu understanding on emotion and how they guide action. Jadi bisa memahami gimana seseorang itu berperilaku dan kenapa dia berperilaku seperti itu. Terus selanjutnya ada naturalis. Naturalis itu adalah suatu kemampuan atau kecerdasan yang membuat seseorang itu mampu untuk melihat pola-pola apa saja yang ada di alam gitu. Misalnya kenapa ini ada segitiga, terus nanti habis itu ada segitiga juga, dan bisa melihat pola-pola yang ada di alam pokoknya. Terus habis itu ada eksistensialis dan tentatif. Itu maksudnya jadi eksistensialis ini, kecerdasan yang nomor 9 ini, nggak semuanya itu dimiliki, nggak semua manusia itu memiliki kecerdasan ini. Jadi dia itu ada di beberapa orang doang, tapi umumnya ada gitu. Adalah kemampuan untuk bisa melihat big picture atau grand design atau gambaran besar dari suatu masalah atau suatu keadaan gitu. Jadi kadang-kadang dia juga bisa mempertanyakan kenapa hidup ini begini, kenapa hidup itu begitu, dan lain-lainnya. Contohnya itu kayak filosof-filosof yang kayak gitu-gitu yang bisa melihat gambaran besar dari suatu kejadian yang ada, dari suatu kehidupan dan lain-lainnya. Juga para pemimpin-pemimpin juga perlu
memiliki kecerdasan yang kayak gini atau dominansi dari kecerdasan ini. Nah, teori ini itu sempat diterima secara luar biasa di kalangan para pengajar atau para guru-guru dan dosen-dosen dan lainnya. Karena dengan adanya teori ini berarti para pengajar itu bisa memetakan secara spesifik apa aja sih yang harus dikembangkan dari seorang anak atau seorang peserta ajar, peserta didiknya gitu. Lalu, tapi kemudian mendapatkan beberapa bantahan dengan alasan banyak aspek yang tidak sesuai dengan teori ini. Jadi, para pencetus teori lain bilang, enggak kok, di teori saya enggak kayak gini, di teori saya aspeknya itu ada 9, tapi enggak ini, tapi ada mungkin kecerdasan lainnya dan aspek-aspek lainnya gitu-gitu. Terus ada juga yang membantah karena bilang teori ini tuh kurang bukti. Jadi nggak bisa disetujui gitu. Akhirnya dibantahlah teorinya. Terus habis itu ada Sternberg's triarchic theory. Sebagaimana namanya triarchic, yaitu artinya ada 3 ya, triarchic. Jadi jadi menurut Sternberg, kecerdasan itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu analytical, yang kedua itu kreatif, yang ketiga itu praktikal. Analytical adalah kecerdasan yang sering disebut sebagai kecerdasan buku atau pintar buku atau pintar teori gitu-gitu. Jadi kecerdasan ini itu adanya di sektor teori dan contohnya itu kayak analisis, terus penyelesaian masalah atau tapi secara urut, terus juga problem solving, tapi problem solvingnya ini dengan sudah ada step-step untuk menyelesaikannya gitu. Jadi orang-orang dengan kecerdasan yang dominan, kecerdasan analitikal yang dominan itu cenderung menyelesaikan sesuatu itu sesuai dengan prosedur tanpa mau mengubah apapun dari prosedur yang ada. Ataupun kalau misalnya udah ada caranya tapi belum runut, biasanya dia bisa merunutkan penyelesaiannya gitu. Jadi habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, tapi dengan melihat sesuatu yang sudah ada, tapi kayak betul-betul dianalisis lah gitu. Lalu selanjutnya ada kecerdasan kreatif. Kemampuan ini sering disebut sebagai kemampuan untuk thinking out of the box atau kemampuan untuk kreatif gitu kan. Lalu merujuk kepada kemampuan seseorang untuk menciptakan hal yang baru. Hal yang baru ini bukan berarti selalu benda dan segala macam, tapi juga kayak misalnya solusi atau suatu penyelesaian masalah yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Jadi masalah yang baru, terus ada suatu masalah yang baru, dan kita belum pernah menghadapi hal ini sebelumnya. Biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan kreatif yang dominan, itu bisa dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang kayak gini. Dan cenderung orang-orang dengan kecerdasan kreatif yang dominan itu nggak mau diatur, dan maksudnya nggak mau nurut kepada prosedur yang sudah ada, lalu juga dia lebih cenderung untuk do it on his own way. Jadi kayak aku akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan cara aku sendiri gitu. Jadi cenderung dia nggak mau diatur gitu-gitulah ya. Lalu selanjutnya ada kecerdasan praktikal. Kemampuan ini sering disebut sebagai kecerdasan jalanan atau pinter jalanan gitu. Atau aku nggak tahu apakah ini term yang tepat, tapi biasanya aku pernah dengar ada orang-orang yang menyebutkan kecerdasan ini sebagai orang-orang cadia di pasar gitu. Jadi, tapi kalau misalnya salah ternyata mohon ya dimaklumi ya guys ya. Jadi kecerdasan ini seringnya itu diterapkan dan dipraktikkan langsung gitu, nggak pakai teori-teori. Beda sama analytical sama kreatif yang tadi, cenderung itu lebih ke teori gitu kan, apalagi yang analytical itu kan. Tapi kalau misalnya yang praktikal ini, itu biasanya itu langsung diterapkan, langsung dipraktikkan gitu, nggak pakai teori, nggak pakai lama gitu. Biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan praktikal yang dominan itu adalah orang-orang yang teknokrat, yang seorang eksekutor, yang betul-betul langsung sat jadi, nggak usah pakai pikir-pikir lama dulu. Dan biasanya output dari kemampuan ini itu langsung jelas dan bisa dimanfaatkan secara langsung gitu, bukan sesuatu yang harus diproses dulu baru bisa dimanfaatkan dan lain-lainnya. Itu kecerdasan praktikal. Jadi itu 3 itu ya yang Sternberg triarchic theory. Nah,
Itu tadi tiga teori mengenai kecerdasan. Yang pertama ada Spearman, dan yang kedua ada Gardner, yang ketiga ada Sternberg. Nah, habis itu kita masuk ke materi pengukuran kecerdasan. Pengukuran kecerdasan ini maksudnya itu kayak yang IQ gitu loh guys. Jadi itu salah satu contoh dari pengukuran kecerdasan. Dan 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 di pengukuran kecerdasan ini jadi kita bisa mengukur bahwa kecerdasan itu berapa bagus atau berapa optimal gitu. Nah, langsung masuk yang ke pertama. Yang pertama adalah Binet's Mental Ability Test. Jadi si Binet ini, Binet, dia adalah seorang psikolog Prancis, dan dulu banget ada suatu fenomena di Prancis itu yang cukup menggemparkan gitu, bahwa ditemukan beberapa kelompok anak yang memiliki hambatan dalam belajar. Jadi kecepatan belajar si anak ini nggak secepat kecepatan anak-anak yang lain untuk belajar. Jadi oleh karena itu Menteri Pendidikan Prancis pada saat itu minta tolong ke Binet, ke Alfred Binet yang emang pada saat itu udah jadi psikolog. Dia untuk meneliti suatu metode yang bisa mengetahui tingkat kecerdasan atau tingkat kecepatan seseorang anak untuk belajar. Jadi dengan adanya metode ini, dengan adanya tes ini, maka bisa diketahui nih anak-anak mana aja yang membutuhkan pengayaan atau membutuhkan perhatian lebih atau perhatian khusus gitu. Nah, tapi ternyata setelah diteliti oleh Binet dan rekannya itu si Theodore Simon, maaf, Theodore Simon nggak dimasukin ke sini gambarnya. Jadi hasilnya itu bukan cuma mereka bisa tahu mengenai gimana cara mengukur kecepatan belajar dari seorang anak, tapi mereka juga bisa tahu mengenai perbedaan kemampuan belajar dari masing-masing anak sesuai dengan rentang usia tertentu. Jadi yang rentang usia segini bisa belajar ini sampai ini, rentang usia ini bisa belajar ini sampai ini, rentang usia ini bisa belajar, dan seterusnya. Dan oleh karena inilah muncul suatu istilah yang menarik dari psikologi, yaitu mental age atau umur mental. Jadi ini menjelaskan bahwa anak umur segini sampai segini bisa belajar ini dan segala macam gitu-gitu guys. Selanjutnya adalah Stanford Binet and IQ. Jadi sebelumnya itu udah ada teorinya si Binet, dan ada seorang peneliti yang berasal dari Stanford University itu menerapkan suatu penelitian terhadap kecerdasan dengan mengambil konsep IQ dan menggunakan metode dari seorang psikolog asal Jerman, yaitu William Stern. Nah, si Lewis Terman ini berasal dari Stanford, gitu ya. Nah, jadi ini gambarnya sebagai pemanis saja. Terus penelitian ini metodenya adalah untuk mengkomparasikan atau membandingkan antara mental age, umur mental yang tadi udah ditemukan oleh si Binet, dan dengan chronological age. Chronological age itu adalah umur sejak kapan kita lahir. Maksudnya kayak ya umur yang kita tahu secara umum, misalnya saya 18 tahun karena saya lahir 18 tahun yang lalu gitu. Nah, jadi rumusnya itu adalah IQ itu ditemukan dari mental age dibagi chronological age dikali 100. 100 ini gunanya itu biar menghilangkan desimal ya guys. Jadi habis itu muncullah nanti kalau misalnya 40 sampai 54 IQ-nya itu 40 sampai 54 berarti dia delay atau dia terbelakang dan seterusnya ya guys ini. Nah, yang normal berarti angka yang cenderung normal. Kalau misalnya mental age kita sesuai dengan umur chronological kita, berarti misalnya 18/18 kali 100 berarti 1 kali 100 berarti 100 kan. Nah, 100 itu berarti berada di rentang average atau rentang rata-rata atau yang biasa gitu. Kalau misalnya ternyata mental age kita lebih tinggi daripada CA kita, berarti kita lebih high average atau yang lebih baik lah gitu.
Oke, itu dia mengenai penjelasan dari mengenai pengukuran kecerdasan yang ada di Binet dan ditemukan oleh Lewis Terman. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan mengenai cognition, thinking intelligence, and language. Dan kemudian mungkin kami buka sesi pertanyaan, tapi sebelumnya saya kembalikan ke Bu Lili. Mungkin aku izin stop share dulu. Bu, berarti ini kita langsung buka atau gimana, Bu? Iya, langsung buka aja kelompok, silakan tampung pertanyaannya, terus nanti langsung dijawab gitu. Oke, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin tunggu sebentar ya, guys. Kami mau, aku sih sebenarnya pengen ngecas laptop dulu, bentar. Oke, udah cukup banyak yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin kami akan pilih sesuai dengan apa yang ada di tampilan monitor saya. Yang pertama, dipersilahkan untuk Saudari Lania untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok. Sebelumnya izin Ibu, maaf saya izin off cam karena kendala jaringan. Nah, karena Mas Aziza dengan NIM 21103232025 ingin bertanya kepada kelompok. Sebenarnya saya ingin minta tolong kepada kelompok untuk menjelaskan lebih ringkas dan memberikan contoh lebih detail terkait perbedaan konsep dan prototype. Baik, itu saja. Terima kasih kelompok. Oke, baik, terima kasih Lania. Berarti aku konfirmasi ulang, Lania ingin meminta penjelasan secara lebih ringkas dan memberikan contoh mengenai perbedaan konsep dan prototipe ya? Iya, benar. Oke, baik, terima kasih banyak Lania. Selanjutnya dipersilakan kepada Ikhfa Farani. Kepada Ikhfa disilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farani, NIM 211032317. Saya ingin bertanya mengenai kecerdasan. Sebenarnya lebih menanyakan pendapat. Bagaimana pendapat kelompok mengenai anak yang misalnya tuh waktu kecil dia tuh rajin gitu, cerdas. Terus setelah beranjak masa remaja atau dewasa tuh kecerdasannya itu malah jadi tuh dia menggunakan metode belajar yang sama dari yang misalnya dari dulu juara, terus SMP, SMA tuh jadi menurun. Padahal sebenarnya metode belajar yang digunakan itu sama, kayak cara belajarnya tuh juga sama gitu. Apakah itu karena dia malas, ada faktor-faktor lain kayak misalnya faktor lingkungan atau ada masalah atau keluarga gitu, atau juga kayak faktor dari dalam dirinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kelompok. Maaf. Terima kasih banyak Ikhfa. Jadi Ikhfa mencoba menanyakan pendapat kelompok mengenai gimana sih kalau misalnya pas kecil dia rajin banget, pas gede dia itu jadi agak menurun, jadi agak males, jadi peringkatnya juga menurun, dan lain-lainnya. Itu kira-kira apa faktornya? Baik, terima kasih banyak Ikhfa. Selanjutnya dipersilakan kepada Tiara. Tiba disilakan.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok. Di sini saya Tiarsa Armadini dengan NIM 2110323002. Saya ingin bertanya mengenai confirmation bias yang merupakan kecenderungan kita untuk mencari bukti sesuai dengan keyakinan kita kan. Nah, itu apakah kita bisa mencegah confirmation bias tersebut? Dan pertanyaan yang kedua, saya ingin bertanya mengenai convergent thinking. Di situ kan convergent thinking itu kita pemikiran kita mengenai suatu masalah itu hanya memiliki satu jawaban. Nah, apakah convergent thinking ini bisa memiliki dampak negatif dan positif atau bagaimana? Soalnya kan kalau misalnya kita hanya melihat satu masalah itu memiliki satu solusi dan misalnya solusi ini tidak tepat atau bagaimana, apakah ini bisa dikatakan sebagai dampak negatifnya atau bagaimana kelompok? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Febri. Untuk yang confirmation bias tadi pertanyaannya gimana? Apakah bisa dicegah? Kalau bisa, caranya gimana, Vi? Baik, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada Sekar untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Egalbia, nomor BP 2110323027, izin bertanya mengenai thinking and decision making. Nah, misalnya kan kita nih ada baca berita karena kita udah terpatok di satu headline berita tersebut. Misalkan kayak berita misal KKB Papua. Nah, kita kan belum tahu kalau berita itu hoax atau enggak. Nah, itu tuh misalkan kita diminta untuk berargumen mengenai masalah tersebut, kita kan udah terpatok kalau argumen kita sesuai headline yang di web yang kita baca itu kan. Nah, sebenarnya kan itu belum tentu hoax atau enggak. Nah, pertanyaannya itu tuh kalau misalnya kita diminta untuk berargumen dan kita berpatokan pada hal tersebut, itu termasuk thinking yang mana? Terus tuh gimana hubungannya dengan decision making yang kita buat untuk berargumen tersebut. Nah, di dalam berita tersebut kan juga ada yang dijelaskan bahwa sebenarnya gimana tuh pemerintah Indonesia ini tuh udah memberikan dana yang cukup untuk Provinsi Papua, tetapi dilakukan penggelapan oleh Pemdanya. Berarti kalau dikaitkan dengan yang teori-teori triarkik Sternberg, berarti Pemdanya Papua itu berarti bisa menggunakan kecerdasan praktikal ya yang membuat penggelapan dana itu. Terus pertanyaan yang kedua, izin memastikan, berarti kalau yang thinking sistem 1 itu kan pengambilan keputusan cepat, berarti dia heuristik ya. Terus bisa nggak kelompok kategorikan misalnya thinking yang mana-mana aja yang sistem 1 dan sistem 2? Terima kasih. Oke, mohon maaf, Sekar, boleh tolong ulang di bagian intinya aja nggak? Dari pertanyaan yang tadi. Aku kurang nangkep, terutama yang tadi bagian yang Papua tadi. Oh ya, berarti intinya tuh kalau kita berargumen, terus kita terpatok pada headline, padahal itu kita nggak tahu hoax atau udah benar, nah itu kita termasuk ke thinking yang mana dan decision yang mana. Terus perlakuan dari Pemda provinsinya itu yang penggelapan dana itu berarti termasuk itu ya, termasuk yang triarkik Sternberg teori yang praktikal ya. Izin bertanya itu. Baik, terima kasih Sekar. Akan kami coba jawab nanti. Selanjutnya kepada Fadila Korita, kepada Dila disilakan. Kelompok, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila Korita dengan NIM 2110323005. Izin bertanya kepada kelompok tentang mental imagery. Tadi kelompok ada menjelaskan kalau menciptakan citra mental di otak itu hampir berkebalikan dari melihat citra sebenarnya. Boleh tolong dijelaskan lebih lanjut lagi nggak kelompok, maksud dari hampir berkebalikan dari melihat citra sebenarnya ini gimana? Apakah yang kita lihat di otak itu, apakah gambarnya yang terbalik dari yang sebenarnya atau gimana kelompok? Terima kasih kelompok. Oke, baik, terima kasih Dila. Selanjutnya kepada Abdan disilakan.
Baik, terima kasih kelompok. Saya Abdan Fikri izin bertanya tentang strategi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam strategi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan kan ada beberapa cara untuk dapat memecahkan masalah. Misalnya ada trial and error. Nah, trial and error ini ada eksperimennya, misalnya tentang kucing Thorndike yang dikurung di dalam kotak, kemudian mencari cara, mencoba dan gagal, dan akhirnya ia menemukan tuas yang dapat mengeluarkan dia di dalam kotak tersebut, misalnya. Di dalam insect learning, dalam insect ada penelitiannya juga gitu, yaitu tentang simpanse Kohler. Nah, apakah di dalam algoritma heuristik, subgoal, dan working backward tersebut juga terdapat eksperimen atau penelitian dari ahli psikologi sebelumnya? Ini itu, terima kasih. Oke, berarti tadi inti pertanyaan dari Abdan itu apakah tadi kan masing-masing teori itu punya masing-masing, apakah peneliti sebelumnya itu sempat meneliti gitu dan Ya, sempat meneliti algoritma dan yang lain-lainnya itu. Oke. Baik, terima kasih Abdan. Selanjutnya kepada Viera, kepada Rara, disilakan. Baik, terima kasih kepada Via atas kesempatannya. Jadi di sini Kiara ingin bertanya. Nah, jadi tadi itu kan ada yang analytical, kreatif, sama praktikal ya. Nah, apakah mungkin seseorang hanya memiliki satu, dua, atau bahkan memiliki ketiga analytical, praktikal, sama kreatif tersebut? Terima kasih. Oke, baik, Rara. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, silakan. Bu Mika nggak nanya kan ya? Kepada Afni disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, yang mengenai stages of language tadi itu, kalau untuk yang anak tunarungu atau tunawicara, itu gimana stages of language-nya? Apakah berhenti di salah satu stages atau tetap berlanjut ke stage berikutnya, tapi ada perkembangan lain di mereka atau gimana? Terima kasih kelompok. Oke, baik, terima kasih Afni. Selanjutnya kepada Zia, disilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok. Saya izin bertanya. Jadi dari yang saya baca, pada teori kecerdasan itu ada CHC teori dan neuroscience teori. Terus pada pengukuran kecerdasan itu ada the Wechsler test ya. Saya ingin bertanya, apakah kedua teori dan satu tes itu sudah tidak berlaku sehingga tidak masuk ke dalam materi kelompok atau masih berlaku? Kalau misalnya masih, boleh dijelaskan sedikit tidak? Terima kasih kelompok. Oke, terima kasih kembali Jia. Baik, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dari kelas C. Selanjutnya kami meminta izin kepada kelas untuk minta waktu sebentar untuk diskusi. Apakah boleh, Bu? Dan mungkin selanjutnya dikembalikan kepada Bu Lili untuk sementara. Oke. Ada berapa pertanyaan tadi? Ada 10 ya? Lebih. Ada 10, Bu. Pas, Bu. Ya, 10 kan? Oke. Ya, silakan diskusi kelompok kalau memang membutuhkan waktu. Nanti kalau ada yang udah bisa dijawab, bisa langsung dijawab gitu ya. Dicicil gitu. Oke. Nah, sambil menunggu kelompok ya berdiskusi, kita bentar. Oh ya, gimana tugas blognya gimana?
Udah dikerjakan ya semua? Udah. Ada yang mau menyampaikan terkait tugas blok? Suara saya putus-putus ya? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Jadi saya tadi ngerandom sih sebenarnya, ngerandom ke beberapa blok ya. Kayaknya nggak sesuai, belum sesuai dengan instruksi di kontrak kuliah. Gitu. Benar nggak ya? Maksudnya apakah persepsi kalian tuh sudah tepat ya terkait tugas blok? Ini kan melanjutkan blok pribadi, ya membuat contoh aplikatif minimal 2 ya. Jadi ada contoh aplikatifnya minimal 2 teori dari pertemuan tersebut. Nggak boleh sama, maksudnya nggak boleh sama maksudnya 2 teori berbeda gitu ya. Dan tidak boleh sama juga dengan teman-teman karena kan memang contohnya kan pengalaman sehari-hari ya gitu. Nah, ada nggak yang membuat sesuai dengan ini? Yang mudah membuat contoh aplikatifnya? Permisi Bu, sebelumnya Lani izin bertanya Bu, yang contoh aplikatif itu memang harus misalkan Bu rangkumannya udah selesai, baru di paling bawahnya dibikin contoh aplikatif, atau waktu merangkum itu boleh sekalian jadi contohnya gitu Bu? Ada contohnya di bagian di gitu. Boleh kayak gitu kan Bu? Boleh. Contohnya tuh ya contoh aplikatifnya ada contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya kayak tadi tuh yang yang kita bahas hari ini ya, kognisi, misalnya tentang confirmation bias. Itu kalian pernah mengalami confirmation bias, kalian ceritakan nih, oh saya pernah nih dukung partai politik apa, gitu ya, sehingga semua sosial media, semua akun yang saya follow atau portal berita yang saya ikuti itu ada yang mendukung partai tersebut, gitu. Itu kan sudah terjadi confirmation bias karena kita hanya menerima atau menerima informasi yang berkaitan dengan apa pendapat kita gitu. Ada yang buat kayak gitu? Kalau ada boleh share biar saya buka blognya. Ada nggak? Kayaknya ada sih, tadi saya lihat, saya kan ngerandom ya, random beberapa blog. Ada sih yang pakai contoh tadi saya lihat, saya lupa yang mana. Nggak ada nih. Berarti kurang semua dong blognya nih. Belum sesuai. Mawarni? Izin menjawab Bu, udah buat, ya? Tapi nggak tahu benar Bu. Izin menjawab Bu, udah buat contohnya, cuman nggak tahu contohnya benar apa salah sesuai konsep gitu Bu. Boleh nggak share Afni ya? Afni. Apa contoh satu yang kamu share di blognya? Boleh share nggak? Saya buat sih Bu contoh dari mental imagery Bu. Oh ya, ini mental imagery ketika seseorang diminta untuk mengingat sebuah gambar dan setelah melihat gambar tersebut seseorang dapat mengimajinasikannya dalam pikirannya gambar tersebut. Gitu ya. Mental imagery. Betul nggak? Nggak tahu sih. Suaranya
Nggak terdengar. Terus satu lagi contohnya yang Afni tulis tentang konsep dan prototype. Ketika seseorang menyebut kata burung, maka orang lain akan langsung berpikir burung itu adalah hewan yang dapat terbang, bersayap dan berbulu, sehingga disebut sebagai konsep. Oke, iya, udah betul ya contohnya. Gitu. Tapi yang satu lagi, mental imagery ini mungkin contohnya kurang konkret sih, kalau menurut saya masih perlu dispesifikin lagi gitu. Oke, Sekar juga ya. Sekar, boleh share contohnya apa? Yang di mental imagery-nya, Bu. Apa tuh? Contohnya, saat kita diminta untuk membayangkan bagaimana situasi jalanan setiap pagi kita akan berangkat ke sekolah, tentunya kita langsung membayangkan situasi jalan tersebut meskipun kita tidak berada di tempat itu. Terus ada contoh yang working backward-nya, Bu. Ketika kita ingin healing ke suatu pulau, kita memikirkan terlebih dahulu kemana tempat tujuan kita, kemudian baru kita menentukan strategi bagaimana dan menggunakan apa kita menuju pulau tersebut. Oke. Kamu mau healing ke pulau apa? Healing, oke ya. Jadi kalau working backward itu gitu ya. Kita melihat dulu tujuan akhirnya ya. Oke, udah betul. Kelompok kalau udah bisa menjawab, bilang aja ya. Boleh lanjut kalau udah. Ada lagi yang blognya mau ini? Siapa lagi ya? Karena yang saya buka itu ada 8 orang ya, itu kayaknya rangkuman aja gitu. Atau saya skip ya contohnya. Mungkin perlu dibuat berbeda gitu warnanya kali ya. Tulisan contohnya gitu dibuat di bold atau dibuat warna yang berbeda. Jadi ketika saya baca blognya tuh langsung kelihatan, oh ini dia nulis contohnya tuh di sini gitu, di konsep yang ini atau teori yang ini gitu. Karena yang saya lihat ini kan kebanyakan warnanya sama nih, datar gitu kan. Ada sih beberapa yang dibuat berbeda warnanya, tapi kebanyakan tuh sama warnanya. Jadi kadang-kadang mungkin saya bisa ke-skip gitu. Karena kan banyak blognya, harus dicek gitu. Bahkan ada yang masih kosong loh blognya. Nggak ada rangkumannya bahkan. Nggak tahu deh, ke-skip apa gimana. Ada yang mau bertanya nggak terkait blog ini? Udah paham ya maksud tugas blognya ya? Bu, izin mengkonfirmasi kembali Bu soal tugas blog pribadi itu Bu. Jadi nanti dibikinnya kan kayak teori gitu Bu, misalnya teori A gitu Bu. Terus ntar teori itu dikasih contoh aplikatif gitu ya Bu maksudnya? Iya, betul. Betul. Misalnya ini kan kita hari ini banyak banget bahas teori ya. Ya kan, mulai dari konsep, prototype, kita bahas apa tadi, heuristik. Nah, heuristik itu banyak banget jenisnya, bisa dikasih contoh kehidupan sehari-hari. Jadi ketika merangkum itu, cari 2 teori atau 2 konsep yang kamu mau kasih contohnya. Nah, ketika kamu mau kasih contohnya, dibuat berbeda gitu ya warnanya gitu, supaya bisa kelihatan. Oh, ini ternyata Rizky buat contoh untuk ini nih. Gitu. Jadi saya langsung kelihatan, karena kan kita buka blog itu kan kan beda-beda nih, yang ada wallpapernya pink, ada yang wallpapernya biru gitu kan. Jadi kalau bisa tuh dibuat eye-catching ininya gitu, tulisannya, supaya saya juga bisa bisa cepet gitu nge-scanningnya. Dan nggak usah, namanya juga ringkasan ya, ringkasan tuh kalau saya ya pribadi nggak usah panjang-panjang banget gitu loh. Kalian sampai ada yang nge-scrolling panjang-panjang banget gitu, kayak nggak perlu sepanjang itu. Ya rangkuman, misalnya kalian bisa pakai mind map, kayak yang biasa kita di psikologi sosial tuh juga bagus tuh mind map, terus nanti kalian kasih aja poin-poin definisinya kayak, itu juga bisa. Gitu. Karena ini panjang-panjang banget kalian rangkumannya.
Bu, permisi Bu, Lani mau memastikan contoh Lani yang pernah Lani buat itu benar atau tidak, boleh Bu? Di sini Lani membuat contoh di materi, di teori yang itu Bu, yang trial and error sama algoritma. Kalau yang trial and error itu kan udah pasti kan Bu, kita mencoba-coba gitu kan Bu. Jadi Lani bikinnya di situ contohnya, kalau misalnya kita punya banyak kunci, yang kita satuin di dalam satu gantungan kunci, terus kita ingin membuka gembok rumah, tapi kita nggak ada bikin penandanya gitu kuncinya yang mana kan Bu. Terus kita akhirnya mencoba satu-satu gitu kan Bu. Coba satu-satu kuncinya. Kalau kayak gitu benar nggak Bu? Iya, bisa. Jadi kita coba satu-satu ya kombinasi kuncinya. Oke. Betul, trial and error tuh begitu. Dan biasanya trial and error itu ini ketika kita memang pilihan solusinya nggak banyak. Itu kan kalau kita pin kunci itu kan memang kita udah punya beberapa kombinasi angka ya yang kita udah biasa. Jadi itu biasanya pakai trial and error. Oke, terus yang selanjutnya itu yang algoritma itu, kalau misalnya contoh simpel itu nih buat kalau kita mengerjakan soal matematika Bu. Nah, kalau soal matematika itu harus yang maksudnya urutannya itu harus sesuai dengan prosedur rumusnya kan Bu. Kayak cari ininya dulu. Nah, tapi kalau misalnya di kehidupan sehari-harinya Lani bikin gini Bu, ketika kita belanja online, kan kita belanja online bisa belajar perabotan kayak lemari gitu kan Bu. Tentu yang dikirim ke rumah kita tuh kan dalam bentuk masih potongan-potongan gitu kan Bu, belum dirakit. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut kita harus baca prosedurnya, terus kita ikuti langkah-langkah pertamanya, misalnya taruh ini di dekat sini, terus pasang bautnya. Nah, seperti itu Bu, Lani bikinnya algoritma. Iya, betul. Jadi algoritma itu dia ada aturannya ya, ada prosesnya gitu untuk mencapai solusi. Memang lama biasanya ya, prosesnya lama, tapi pasti selesai gitu kan, pasti ketemu solusinya. Oke. Udah betul, tapi di mana ya Lani kamu tulis di blognya? Ada kok Bu. Di mananya? Di setelah definisinya? Enggak Bu, ya Lani langsung di teorinya gitu Bu, enggak bukan Lani bikin contoh khususnya gitu, enggak gitu. Oh. Ini benar nggak sih? Ini blog kamu? Saya nggak ketemu. Mungkin nanti lebih jelas aja kayak tadi ya. Kita buat contoh ini gitu. Jadi saya juga kelihatan gitu ini. Baik Bu, dibedakan aja warnanya. Iya, dibedakan warnanya. Kan ini kamu background-nya putih ya, background-nya putih jadi bisa dibuat lebih hitam gitu. Oke. Kelompok gimana? Ada yang bisa dijawab? Sudah Bu. Silahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan Tania. Perbedaan konsep sama prototipe. Jadi konsep yang saya paham itu, konsep itu jatuhnya lebih ke prosesnya, dan prototipe itu hasilnya, dan prototipikal itu bendanya. Jadi misalnya tuh kayak setelah kita melihat berbagai jenis kucing-kucingan, mungkin termasuk harimau sebagainya gitu, kita menyimpulkan kalau kucing ini tanpa melihat jenisnya itu dia mengeong, punya kaki 4, punya ekor, sama makan makanan, kalau nggak ikan, ayam, tulang. Nah, habis itu hasilnya ketika kita melihat, habis itu ciri-ciri itu tersebut dijadikan prototipe kita untuk melihat kucing lain yang belum pernah kita temuin, jenis lain. Yang bisa jadi prototipikal ketika misalnya kita belum pernah ngelihat kucing Persia, tapi karena kucing Persia ini memiliki ciri yang hampir sama persis dengan prototipikal kita, kayak dia mengeong, punya ekor, makannya ikan atau enggak ayam, ya kita bisa menyimpulkan kalau hewan ini kucing gitu. Gimana Lania? Oke. Tapi boleh minta tolong tuh nggak yang konsep tadi yang prototipe udah dapat intinya, yang konsepnya masih kurang. Gimana?
Yang iya minta tolong jelasin ulang yang konsep, yang prototipe-nya aku udah dapat intinya, tapi kalau yang konsepnya masih agak rancu. Bentar. Jadi konsep ini itu diwakili oleh suatu kata tunggal yang merepresentasikan ide atau gagasan-gagasan. Atau bisa juga dibilang konsep itu abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, atau hubungan. Definisinya sih banyak sih, cuma jadinya kalau dihubungkan sama prototipe itu, yaitu konsep itu proses terbentuknya dari prototipe, itu yang aku paham. Bisa gini nggak, kalau misalnya prototipe itu kan berarti dia kayak pengalaman gitu kan, awal itu pengalaman, kayak kita tuh ngeliat ini kucing ngeong, terus nanti akhirnya kita melihat semua yang mengeong itu, kita bisa bilang kucing gitu kan, itu prototipe ya? Ya kurang lebih. Gak sih, Kayaknya tapi ada yang perlu diluruskan deh. Yakin itu prototipe? kayaknya nggak sekedar mengeong aja, kayak lebih banyak gak sih Iya, maksudnya itu kayak contohnya tuh dari pengalaman kita, kayak misalnya kita kan ngeliat nih, ngedengar kucing ngeong, terus kayak ada kumis, terus kupingnya 2, tuh kita kayak nanya gitu kan, ini apa, ini kucing gitu kan, kasih tahu misalnya sama orang ini kucing, terus kita kemudian akan melihat hal yang seperti itu, kita kategorikan kucing, walaupun misalnya kucingnya itu berbeda ras, tapi itu prototipe. Iya. Nah, kalau konsep itu berarti, kalau misalnya konsep, gimana ya? Masih kurang paham juga, Bu. Iya. Kayaknya ada yang perlu diluruskan deh. Coba dicek lagi deh kelompok. Coba Anissa, kamu bener ini deh. Kamu pastiin lagi konsep itu apa, kategori itu apa, prototipe itu apa. Gitu. Tapi sepemahaman saya, Bu, konsep itu jadi kayak misalnya kita melihat kayak beberapa, apa ya, masuk kucing mulu sih, misalnya anjing deh, melihat beberapa contoh, misalnya kayak ada anjing kayak anjing polisi atau anjing pudel atau anjing apa, itu kita tarik suatu kesamaan kalau anjing itu kayak ya menggonggong, ini itu segala macem, itu enggak sih, Bu? Itu saya pahamnya kayak gitu. Habis itu ya, itu baru konsep. dijadiin prototipe, iya. Habis itu prototipenya itu buat dijadiin kalau kita misalnya nemu lagi jenis yang baru, gitu. Tunggu sinyal saya bentar ya. Oke, jadi tadi konsep itu kan gagasan ya, ide-ide, gambaran dari suatu kategori. Nah, kategori itulah misalnya kucing, atau meja, kursi, itu punya tuh kan ada kategorinya. Terus kita bangunlah konsep gitu. Konsep itu adalah gagasan yang menggambarkan
kategori-kategori itu. Prototipe itu adalah apa nih, satu hal yang merepresentasikan representatif dari konsep itu. Nih konsep kucing yang muncul di pikiran kalian apa? Kucing Persia, misalnya langsung kucing Persia misalnya, atau kucing jalanan, kucing kampung misalnya. Itulah dia prototipe. Saya bilang buah, kalian punya konsep buah nih sendiri. Oh iya, dia manis, dia berbiji, dia bulat. Nah, prototipenya apa buah? Apel. Kalian muncul. Berarti apa representasinya kan? Itu bukan? Iya, Bu. Itu Nah, maksud saya. Nggak kayak gitu tadi julangnya. Kan makanya istilahnya masih bingung. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Cukup paham nggak Lani? Maaf Bu, tapi masih betul-betul kurang nangkep Bu, kayak mana bedainnya secara mudahnya Bu. Konsep itu kalau kita misalnya ngomongin konsep, berarti kamu apa-apa aja nih yang kamu kebayang kalau ngomongin konsep buah misalnya. Apa tadi? Atau nggak usah buah, tadi udah buah. Konsep meja deh, meja apa yang kamu bayangkan gitu? Ada kaki empatnya gitu Bu. Terus? Terus warnanya coklat. Terus? Terus dipakai untuk naruh barang. Ya itu konsep kamu tentang meja. Nah, prototipe itu adalah kalau dibilang meja yang apa sih yang menggambarkan meja, konsep meja? Yang gimana? Gimana maksudnya, Bu? Mungkin contohnya nggak tepat juga ya kalau meja. Misalnya meja apa nih yang menjadi prototipe dari suatu meja? Misalnya meja di sekolah gitu. Kan meja ini banyak kan, ada yang bulat juga kan sebenarnya. Tapi prototipe meja yang paling menggambarkan meja itu ada pasti yang kelihatan mungkin ya, yang meja di sekolah mungkin. Iya Bu, benar. Nah, itu prototipe, ini kayak gambaran yang bisa menjadi representatif dari suatu konsep. Itu prototipe. Gitu. Atau misalnya kendaraan kita pasti punya nih konsep kendaraan. Oh, dia punya mesin misalnya. Dia bisa membawa orang. Kayak kendaraan ya, secara umum nih kan konsep kendaraan. Nah, kalau ditanya apa prototipe kendaraan, apa yang muncul di pikiran? Mobil. Bisa mobil. Atau dia jawab sepeda motor. Itu kan prototipe berarti. Jadi ketika kita yang merepresentasikan konsep itu. Udah cukup jelas ya? Oh, jelas Bu. Lani izin mau konfirmasi Bu, kalau misalnya keterkaitan antar prototipe sama konsep ini, kayak konsep nanti berkembang jadi prototipe, apa ada keterkaitan seperti itu? Atau prototipe yang berkembang nggak ada Bu? Nggak ada. Prototipe itu tetap aja representasinya aja. Baik, makasih Bu. Makasih kelompok. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu yang telah membantu menjelaskan. Selanjutnya, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Jia yang tadi mengenai teori-teori yang kayak CHC, terus Wechsler, lalu ada yang neuroscience. Jadi, sebelumnya kami mohon maaf karena nggak semuanya itu masuk ke dalam PPT kami. Lalu, untuk yang Wechsler itu sendiri adalah teori pengukuran dari yang mana pengukurannya itu dilakukan berdasarkan berbagai subtes yang sudah disiapkan oleh si Wechsler ini. Dan contoh-contoh subtesnya itu ada kayak subtes yang mengenai ingatan, lalu ada juga subtes yang mengenai praktikal dan lain-lainnya gitu, banyak subtes-subtes lainnya. Lalu nanti dari hasil dari subtes-subtes itu bakal diakumulasikan menjadi poin akhir yang bisa mengukur seberapa kecerdasan dari si anak ini. Dan oh iya, si Wechsler ini diutamakan untuk anak yang berusia 8-15 tahun. Itu menurut tadi hasil dari bacaan. Lalu kemudian untuk yang CHC itu ada bahwa dia itu membagi, CHC ini udah konsep yang cukup lama, tapi semakin ke sini itu semakin dikembangkan lagi oleh Kevin McGrew. Jadi
CHC ini sebenarnya adalah teori yang cukup lama dan udah dari 1940-an mungkin. Nah, terus habis itu oleh si Kevin McGrew ini dipugarkan kembali teori-teori ini dan ditambah-tambahkan lagi. Tapi secara umum atau secara dari awal dan konsepnya itu CHC ini untuk lebih ke pemetaan dari intelligence, bukan ke pengukuran. Jadi CCSC ini itu memetakan pemikiran itu menjadi 3 stratum. Stratum 3 itu yang paling pertama itu mengenai broad, yang di isinya itu ada yang kayak ekspresif, vocabulary, dan lain-lainnya gitu-gitu. Terus nanti ada stratum 2, stratum 1, dan itu semakin tinggi yang stratum 1. Lalu mengenai yang neuroscience itu lebih ke pemetaan juga, bukan ke pengukuran. Contoh dari neuroscience yang kami, hasil dari kami baca itu, yang kayak tes MRI atau tes X-ray dan sejenisnya gitu, yang gunanya itu untuk memetakan syaraf-syaraf yang ada di otak untuk pemetaan-pemetaan pemikirannya gitu atau intelijensinya gitu. Jadi untuk memetakan yang bagian ini untuk memikirkan tentang apa, yang bagian ini untuk memikirkan tentang apa, dan lain-lainnya. Dan sebenarnya untuk 3 teori yang ini, yang tadi itu ketiga-tiganya masih bisa dilakukan, walaupun ada beberapa teori yang lebih populer daripada teori lainnya. Tapi yang contohnya kayak CHC ini walaupun udah lama, tapi semakin kesini semakin diperbaharui lagi oleh si Kevin McGrew tadi, dan masih bisa dikembangkan dan masih bisa untuk masih valid lah untuk digunakan dalam penelitian. Terus apalagi yang neuroscience itu semakin kesini semakin mutakhir teknologi yang digunakan untuk memetakan intelijensi dalam otak. Juga masih banyak lagi teori-teori lain yang belum disebutkan, misalnya kayak ada teori dari Indonesia yang Tiki kalau nggak salah namanya, dan lain-lainnya. Mungkin itu. Gimana, Jia? Oke, terima kasih kelompok. Terima kasih kembali, Jia. Sekali lagi kami minta maaf karena nggak dimasukin ke dalam PPT. Oke, selanjutnya mungkin akan mencoba menjawab untuk pertanyaan dari Rara. Ya, Rara, apakah mungkin seseorang hanya memiliki ketiga kecerdasan atau hanya memiliki satu dari ketiga kecerdasan triarkik tadi, atau apakah seseorang bisa memiliki ketiga kecerdasan itu secara bersamaan? Jadi menurut yang kami diskusikan, secara idealnya seseorang itu memiliki ketiga kecerdasan tadi secara rata, atau ya secara rata, yang analytical, lalu yang kreatif, dan yang praktikal tadi. Lalu tapi dalam beberapa kondisi ada seseorang yang mungkin analyticalnya dominan, atau yang praktikalnya dominan, atau yang kreatifnya itu dominan. Lalu apakah mungkin seseorang hanya memiliki satu kecerdasan saja dari yang triarkik itu? Secara normalitasnya sih enggak ya, soalnya setiap orang itu secara pengukurannya itu punya pembagian-pembagian dari triarkik tadi. Tapi apakah mungkin seseorang itu dominan dalam satu kecerdasan itu mungkin banget. Soalnya misalnya ya kembali ke apa yang dia asah, apa yang dia sering lakukan, atau apa yang mungkin bawaan dari genetiknya dan faktor-faktor lainnya, itu memungkinkan banget kalau misalnya seseorang itu dominan di salah satu kecerdasannya. Misalnya seseorang itu dominan banget di yang analitiknya. Jadi dia itu secara teori itu bagus banget, di buku-bukunya itu bagus banget, tapi di kreatif sama praktikalnya itu ya biasa aja. Jadi ketika ada suatu masalah baru yang dia belum pernah pelajari sebelumnya, dia itu bakal cukup kesulitan, dan mungkin di praktikalnya ketika teori-teorinya dia udah mantap, tapi secara di praktikannya dia kurang bisa untuk mempraktikkan teori yang telah dia pelajari. Dan juga misalnya yang di kreatif, dia itu mungkin kurang mantap di teori dan kurang mantap juga di praktikalnya, tapi dia itu otaknya encer banget kalau misalnya memikirkan suatu solusi dari masalah yang baru, misalnya kayak gitu. Mungkin begitu. Gimana, Ra? Oh, baik, Vi. Kayaknya Rara udah paham. Berarti kalau kemungkinannya cuma punya 1, 2, atau 3, enggak. Ada ketiganya, cuma dominannya aja berarti ya? Oke, Iya, betul begitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya
akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Sekar yang ketika seorang Pemda Papua itu menggelapkan uang, kalau tolong luruskan kalau salah dari pertanyaannya, menggelapkan uang yang digunakan untuk memberantas KKB yang ada di Papua itu kira-kira tindakan dari Pemda Papua itu masuk ke dominansi kecerdasan yang mana antara triarkik itu? Apakah dia di analytical atau di praktikal atau di kreatifnya gitu kan? Mungkin cukup sulit ya untuk mendefinisikan dia masuk ke dominansi yang mana, tapi dia kan itu korupsi ya berarti ya. Jadi kemungkinan ya ada ketiga kecerdasan tersebut dalam praktik penggelapan uang tersebut. Misalnya pas dia memikirkan ini kira-kira berapa uang yang bakal diambil, lalu berapa juga uang yang bakal digelapkan, lalu kira-kira berapa titik aman yang bisa kita gelapkan gitu kan, itu kan pasti dipikirkan terlebih dahulu sebelum menggelapkan uangnya. Lalu kayak itu mungkin masuknya ke teori, lalu mungkin ketika kita menggelapkan bagian ini kira-kira apa yang bisa kita gantikan biar nggak terlalu kelihatan banget hasil dari penggelapan kita gitu, Pemda, hasil dari penggelapan Pemda gitu kan, bukan kita sama. Itu berarti masuknya ke kreatif, sedangkan yang pas Pemda mempraktikannya itu mungkin lebih dominan ke praktikalnya. Gitu mungkin, Cekar. Gimana, Cekar? Oke, terima kasih, Hafi. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Sekar mungkin bakal coba dijawab oleh Ica. Dan selanjutnya untuk pertanyaan dari Ikhfa, lebih bertanya ke pendapat. Misalnya pas kecilnya dia rajin, terus pas gedenya itunya menurun, apa sih kecerdasan atau pengukurannya itu menurun. Itu kira-kira apa faktornya? Tadi ada satu kalimat yang bisa cukup digarisbawahi dari pertanyaan Ikhfa, yaitu metode pembelajarannya itu sama dari kecil hingga dia gede. Nah, jadi sebagaimana yang kita tahu kan, bahwa manusia itu kan dinamis dan perkembangannya juga terjadi gitu kan. Jadi nggak mungkin metode yang kita gunakan pada saat kita SD itu kita samakan dengan metode yang kita gunakan pada saat SMA atau pada saat kuliah juga. Jadi nggak mungkin kan anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu belajarnya itu dengan menyanyi atau dengan mungkin aja sih, tapi kayak kurang cocok gitu dengan pembelajarannya gitu, nggak secepat itu pembelajarannya gitu kan jadinya. Jadi mungkin titiknya itu di situ, salah satu faktornya itu di situ, karena metodenya itu sama-sama aja dan nggak disesuaikan dengan perkembangan si anak atau perkembangan si individu itu. Padahal seharusnya metode belajar itu disesuaikan dengan kemampuan juga umur mental si anak tadi itu, yang mental age yang tadi sempat kita bicarakan. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa mungkin terdapat faktor-faktor lainnya, misalnya dia lagi semakin gede, dia semakin banyak masalahnya, semakin gede dia semakin banyak aktivitasnya, semakin gede dia semakin banyak input-input yang didapatkan, jadi bisa menurunkan kreativitas dia, bisa menurunkan motivasi belajar dia, bisa menurunkan faktor-faktor individu yang ada di dalam diri dia gitu-gitu. Jadi banyak faktor-faktor lainnya, tapi kalau misalnya menilik dari pertanyaan yang tadi, yang bisa cukup di highlight itu adalah di bagian metodenya. Jadi jangan terpaku pada, misalnya contohnya aja ada seorang anak gitu kan, dia waktu kecil itu jadi juara kecamatan gitu kan, juara satu kecamatan, pas UN-nya itu dia nomor 1 sekecamatan gitu. Akhirnya orang tuanya memberikan metode pembelajaran yang sama ketika dia SD ke metode pembelajaran pas di SMA gitu. Jadinya pas SMA-nya dia nggak menurun, nggak secemerlang waktu SD gitu, karena metode pembelajarannya itu nggak diubah atau nggak disesuaikan dengan perkembangan si anak. Mungkin gitu sih, Iva. Gimana, Iva? Oke, terima kasih, Kelompok. Oke, makasih kembali, Iva. Selanjutnya, Bu Mika, gimana, Bu Mika? Oke, apa suara saya bisa didengar?
Oke, terdengar. Oke. Jadi mungkin untuk mencoba menjawab pertanyaannya Agni tentang jadi pada anak tunarungu dan tunawicara, bagaimana perkembangan bahasanya? Apakah terhenti di satu stage atau semacam itu? Jadi kalau menurut pemahaman saya, perkembangan bahasa dalam anak tunarungu dan tunawicara itu tidak sama dengan anak yang bisa mendengar dan bisa berbicara. Pertama, karena misalnya pada anak tunarungu, mereka memang benar-benar tidak mendengar, apalagi kalau misalnya mereka tunarungu dari lahir kan, mereka tidak mendengar, jadi mereka tidak bisa mengembangkan seperti dari pertama tadi dari cooing atau babbling, karena mereka memang tidak mendengar huruf vokal atau huruf konsonan atau lain sebagainya, mereka tidak mendengar suara-suara. Sementara itu pada anak tunawicara mereka tidak bisa menyebutkan mengeluarkan suara-suara yang telah mereka pelajari karena mereka memang tidak bisa bicara. Tapi pada kedua anak dengan kebutuhan khusus ini, keduanya itu tidak mengalami mereka sama-sama masih mengalami perkembangan bahasa, namun dengan tahapan-tahapan yang berbeda mungkin. Saya karena tidak bisa menemukan jawaban pastinya, tapi seperti misalnya anak tunarungu dan tunawicara kan mereka berkomunikasi dengan bahasa yang bukan bahasa lisan, misalnya bahasa sign language atau bahasa isyarat kan. Jadi sign language itu biasanya satu isyarat itu untuk menandakan satu kata. Jadi memang tidak bertahap-tahap seperti yang dari tahapan bahasa yang saya jelaskan tadi. Cuman memang apakah mereka mengalami perkembangan bahasa? Iya. Dan mungkin karena kita bisa melihat banyak anak tunawicara dan tunarungu ini mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, tapi sebenarnya keterlambatan perkembangan bahasa ini sama faktor penyebabnya dengan anak-anak normal, seperti misalnya status ekonominya atau mungkin pemaparan bahasa utamanya itu dari sejak kecil itu kurang. Jadi mungkin segitu. Jadi dia sebenarnya bukan mengalami keterbatasan perkembangan bahasa itu karena karena keterbatasan fisik itu, tapi mungkin karena faktor-faktor lainnya. Mungkin segitu dari saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Afgan. Apakah ada penelitian terkait subgoal, algoritma, sama heuristik? Jawabannya, saya hanya menemukan penelitian tentang heuristik, yaitu di tahun 1974, psikolog Amos Tversky dan Daniel Kahneman menunjukkan proses mental spesifik yang digunakan untuk menyederhanakan pengambilan keputusan. Dan mereka menunjukkan bahwa manusia mengandalkan serangkaian heuristik terbatas ketika kita membuat keputusan dengan informasi yang tak pasti. Itu juga penelitian pada tahun 1990-an oleh kelompok penelitian Gerd Gigerenzer yang berfokus pada bagaimana faktor dalam lingkungan memengaruhi pemikiran, khususnya bahwa strategi yang digunakan pemikiran dipengaruhi oleh lingkungan daripada gagasan, bahwa pikiran menggunakan jalan pintas mental untuk menghemat waktu dan tenaga. Apakah sudah jelas, Abdan? Iya, iya mungkin sudah jelas. Oke, kasih. Selanjutnya pertanyaannya Sekar. Yang saya tangkap itu kita diminta berargumentasi dengan patokan headline dari berita penggelapan dana ya. Decision making-nya itu jatuhnya itu larinya ke availability heuristic karena penggelapan dana itu yang paling sering muncul dalam ingatan dia dan paling mudah didapat. Apakah sudah jelas, Sekar? Cukup. Iya, Ica. Oke.
Selanjutnya yang terakhir, Tiara. Masih mana pertanyaannya itu cara mencegah confirmation bias. Confirmation bias itu kan kita terlalu berpaku sama apa yang kita anut. Mencegahnya ya jangan terlalu terpaku. Kita lebih dengar opini sekitar tentang kita lebih terpaku sama apa yang kita yakini, apa yang kita anggap benar. Mencegahnya itu jangan terlalu terpaku, lebih mendengar opini orang, lebih mendengar statement-statement tentang apa yang kita anggap benar tersebut. Habis itu yang kedua, apa dampak positif negatif dari convergent thinking? Nah nih. Mana sih? Figure convergent itu kan bisa disebut juga analitis yang bersifat logis dan sistematis dan dengan mengumpulkan dan menggunakan informasi-informasi yang hanya relevan aja dengan masalahnya. Positifnya itu kita hanya fokus pada persoalan yang dihadapi dan kita tidak terbiasakan oleh pendapat-pendapat subjektif yang nggak berhubungan sama permasalahannya. Negatifnya itu kadang kita menilai yang tidak terlalu berhubungan ini memang nggak berhubungan sama permasalahannya. Jadi kita kayak untuk mungkin beberapa momen itu kita tidak terlalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain terhadap permasalahan tersebut. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ica dan Monika yang telah membantu menjawab pertanyaan dari kelas. Selanjutnya, ingin konfirmasi, tadi itu apakah ada pertanyaan yang dirasa belum terjawab? Bukan nambah pertanyaannya, guys. Jadi, apakah semuanya udah terjawab semua? Karena kami takut dari pencatatan kami itu kurang maksimal, jadi mungkin ada pertanyaan yang terlewat. Ada satu pertanyaan sih. Oh, iya, Dil. Gimana, Dil? Ada juga pertanyaan belum terjawab. Yang tentang mental imagery. Tentang mental imagery. Oke, sama Syekar yang mana lagi ya, Kak? Yang kategori sistem 1 sama sistem 2 itu. Oke, baik. Izin sebentar lagi.